Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat madrasah? Ibu harap dan berdoa semoga Allah memberi kesehatan dan perlindungan untuk kalian semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan tentunya harus tetap semangat walaupun kita berada di masa pandemi COVID-19 yang belum ada akhir-akhirnya. Harus tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga ibadah kita lancar dan juga belajar kita juga lancar. Tetap jaga imun dan jaga iman. Oke? Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia pada pelajaran kelas 5 pada tema 1 organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 1 organ gerak pada hewan, pada pembelajaran pertama mengenai ide pokok. Pelajaran bahasa Indonesia mengenai ide pokok ini ada pada KD Pengetahuan 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, dan juga pada KD Keterampilan 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu anak-anak bisa menentukan ide pokok pada setiap paragraf dan juga bisa mengembangkan sebuah paragraf dengan ide pokok yang sudah disajikan. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita mengawali pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan yang pertama pengertian dari ide pokok, kemudian apa fungsi dari ide pokok, dilanjutkan dengan letak ide pokok pada sebuah paragraf, dan bagaimana melihat atau mengetahui ciri dari ide pokok. Lalu kita juga bisa menentukan ide pokok dengan mengetahui cara menentukan ide pokok itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi ide pokok ini mempunyai nama lain. Ada nama lainnya, karena ada beberapa sumber buku yang menggunakan nama ide pokok dengan diganti dengan pikiran pokok. Ada juga menggunakan ide pokok itu dengan pikiran utama dan begitupun gagasan utama. Namun sebenarnya ketiga nama ini sama artinya dengan ide pokok. Nah, kalau ada ide pokok maka harus ada ide atau pikiran penjelas. Dalam sebuah paragraf harus ada ide pokok, harus ada juga ide penjelas atau pengembang. Nah, pikiran penjelas atau pengembang juga mempunyai nama lain. Nama lain dari pikiran penjelas adalah gagasan pengembang, gagasan pendukung, dan juga ide pengembang. Semua nama ini sama. Nah, mari kita lihat pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah ide atau pikiran atau gagasan utama dalam sebuah paragraf yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok dalam sebuah paragraf terletak pada kalimat utamanya. Jadi ketika anak-anak hendak menentukan ide pokok, maka anak-anak harus menentukan kalimat utamanya atau bisa dilihat dari kalimat utamanya. Nah, fungsi dari ide pokok itu sendiri adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Maksudnya agar pembaca bisa dengan cepat atau mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan intinya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Namun perlu diingat anak-anak sekalian bahwa kalimat utama pada sebuah paragraf bukan berarti kalimat pertama. Namun kalimat utama itu bisa terdapat pada kalimat pertama. Dalam sebuah paragraf selalu mengandung dua jenis kalimat, yaitu
kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kalimat utama ini menyatakan ide pokoknya dan kalimat penjelas ini menyatakan pikiran-pikiran penjelasnya. Supaya lebih memahami ide pokok, maka berdasarkan letak kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita kenal ada 3 jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Untuk paragraf deduktif, anak-anak cukup mengingat deduktif. D artinya depan, berarti di awal. Sehingga paragraf deduktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya berada pada awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ciri paragraf induktif adalah pada awal-awal kalimatnya, paragraf ini akan menjelaskan kalimat-kalimat yang masih bersifat khusus. Nanti di akhir kalimat atau akhir paragraf akan menjelaskan hal yang lebih bersifat khusus lagi. Nah, hal yang bersifat umum lagi. Hal yang bersifat umum inilah yang disebut sebagai ide pokok. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal dan akhir paragraf. Nah, mari kita lihat ciri-ciri dari ide pokok. Adapun ciri dari ide pokok adalah ide itu masih bersifat umum. Karena dia masih bersifat umum, tentunya dia harus diperjelas lagi dengan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat khusus. Gagasan yang bersifat khusus itu merupakan penjelasan atau alasan dari poin pada ide pokok yang masih bersifat umum tadi. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf? Mari kita lihat bersama-sama. Untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, maka anak-anak terlebih dahulu harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi, harus baca terlebih dahulu semua paragraf itu. Lalu cermati kalimat pertama juga kalimat akhir dari paragraf itu. Yang berikutnya adalah setiap kalimat pada paragraf harus dibaca seluruhnya. Langkah keempat adalah apabila paragrafnya lebih dari 1, maka harus menandai ide pokok pada semua paragrafnya. Langkah berikutnya adalah menandai info penting pada tiap paragraf. Supaya lebih jelas, mari kita lihat satu contoh paragraf sederhana. Paragraf sederhana ini Ibu bacakan ya. Ada 2 macam alat gerak yang dimiliki hewan dan manusia, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi, sehingga menimbulkan gerakan pada rangka. Sedangkan tulang dikatakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tidak ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Maka dari itu, otot dan tulang bekerja sama ketika hewan dan manusia melakukan gerakan pada tubuhnya. Nah, pada paragraf sederhana ini kita akan menentukan yang manakah kalimat utama sebagai ide pokoknya dan yang manakah kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, kita bisa menjawab atau kita bisa menentukan bahwa kalimat pada nomor 1, kalimat pertama ini sebagai kalimat utama atau sebagai ide pokoknya. Mengapa kalimat nomor 1 dikatakan sebagai ide pokok? Karena kalimat nomor 1 ini dijelaskan lagi poin-poinnya pada kalimat nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Lebih jelasnya bahwa kalimat nomor pertama atau kalimat pertama atau ide pokoknya ini, dia menjelaskan, menulis tentang alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif dan alat gerak aktif ini dijelaskan lagi pada kalimat kedua. Apa sih alat gerak aktif? Alat gerak aktif itu dilihat pada kalimat kedua berupa otot, sedangkan alat gerak pasif pada kalimat ketiga yaitu tulang. Dan kalimat keempat dan serta kalimat kelima. Kalimat kedua sampai kalimat kelima dia menjelaskan hal-hal yang bersifat umum, bersifat khusus dari poin pada kalimat pertama. Sehingga bisa kita tentukan bahwa kalimat utama atau ide pokok pada paragraf ini terletak pada kalimat 1 atau kalimat pertama. Nah, demikian adik-adik sehingga kita bisa menentukan jenis paragraf ini termasuk dalam paragraf deduktif. Demikian penjelasan Ibu pada kesempatan kali ini mengenai ide pokok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Madrasah hebat.